Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIP 6020012. Saya dari jurusan Tata Laksana di kampus AMI IP Makassar. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan operasi dan investasi. Selain itu, hal ini menjadi suatu cara bagi perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, di mana saat ini konsumen bukan saja menomorsatukan harga murah, tapi efek apa yang diberikan kepada lingkungan dengan membeli produk tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan kalau corporate social responsibility menjadi sebuah kewajiban bagi setiap usaha untuk memikirkan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kinerja perusahaan, serta bagaimana cara mengatasi isu sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul akibat operasi perusahaan yang sedang dijalankan, seperti yang sudah ditekankan oleh organisasi standarisasi internasional. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang telah dibahas, jika perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk menomorsatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. 2. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika berbicara soal ini, kami mengajak Anda untuk berpikir secara luas, di mana tanggung jawab ini bukan selalu terkait dengan penyediaan produk atau jasa. 3. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jangan hanya karena keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, membuat perusahaan tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. 4. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika perlu, libatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dalam hal ini, tentunya Corporate Social Responsibility atau CRS menjadi solusinya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu pada kreditor jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Jenis industri. Ada beberapa ketakutan seperti apakah program sosial yang dilakukan dapat mencerminkan motif perusahaan yang sebenarnya, karena sulit untuk dipercaya jika perusahaan yang menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan industri yang digeluti. Kepentingan bisnis. Sangat dikhawatirkan setiap program sosial yang dijalankan bertujuan untuk mengeksploitasi dan mendoktrin konsumen dan komunitas agar menganggap penting nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, sehingga hal ini kembali perlu dipertimbangkan. Adapun kesimpulan, tanggung jawab sosial bukan saja selalu berfokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya,
akan tetapi juga eksistensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Akan tetapi di balik itu, tentunya perusahaan harus dapat ikut berkontribusi dalam hal-hal yang ada di sekitar mereka seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini perusahaan harus melibatkan karyawan, pihak investor untuk turut serta membuatnya berhasil. Pasalnya, ini adalah bagian dari tim dan bukan hanya sebagian orang. Demikian penjelasan dari saya tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.